Hadits tasi'u wa salasuna an Aisyah radhiyallahu anha qalat suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai'a wa ma fa'alahu hatta idza kana dhata yawmin 'indi da'allaha wa da'ahu thumma qala asy'arti ya Aisyah anna Allah qad aftani bima istaftaytuhu. Hadis yang ke-29 ialah riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, pernah dihipnotis, pernah diguna-guna. Sampai-sampai beliau itu dibayangkan, dirasakan dalam pikirannya itu seakan-akan Rasulullah melakukan sesuatu padahal Rasulullah tidak melakukan sesuatu. Itu perasaan Rasulullah tersihir itu. Sehingga ketika suatu hari Rasulullah ada di sisi kami, Rasulullah berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah berkata, "Hei Aisyah, apakah kamu merasa bahwa Allah telah memberi kabar kepadaku tentang sesuatu yang saya minta penjelasan, minta fatwa itu, minta penjelasan kepada Allah. Begini ya Aisyah, ja'ani rajulani jalasa ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijli thumma qala ahaduhuma li sahibi ma waja'u hadzal rajuli qala madbubun." Ada dua laki-laki datang ke saya, menjelma laki-laki, sebenarnya dua malaikat itu. Yang salah satunya dari dua laki-laki itu ada di dekat kepala saya, kemudian yang satunya lagi ada di kaki saya. Kemudian yang satu berkata kepada temannya, "Apa sakitnya laki-laki ini?" Artinya Nabi Muhammad ini. Jawab yang satunya, "Dia tersihir. Muhammad itu kena sihir." Qala man dabbahu. Kemudian kata yang satunya, "Siapa yang menyihir Muhammad?" Qala Labidun ibnul A'sami al-Yahudiyyu. Yang menyihir dia adalah Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Qala fi madza? Qala fi mushdin aw musyaddatin wa jaffi dhal'atin dzakarin. Kemudian yang satunya bertanya, dia Muhammad itu disihir di dalam apa? Artinya pakai alat apa? Kemudian jawab yang malaikat yang satu bisa disihir disisir pakai sisir, kemudian pakai musyaddah. Musya itu benang ya, benang sutra yang dipintal, kemudian pakai jafi dhal'ati dzakarin, mayang jantan, mayang kurma yang jantan. Qala fa aina huwa? Qala fi bi'ri Darwana wa dzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabihi ila al-bi'ri. Kemudian satunya bilang, "Keruan di mana? Barang alat-alat sihir itu di mana?" Jawab yang malaikat satunya, "Di sumur Darwan." Alat sihirnya di sumur Darwan. Kemudian Rasulullah pergi bersama beberapa sahabatnya ke sumur Darwan itu. Wa qala hadhil bi'ru allati ra'aituha wa ka'anna ma'aha nuqatul hinna'i wa ka'anna nakhlaha ru'usu syayatin. Lalu kata Rasulullah, inilah sumur yang saya mimpikan di dalam tidur saya. Seakan-akan air sumur itu adalah rendaman daun hina, daun yang dibuat pacar di kuku itu.
dan pohon kurmanya seperti kepala setan-setan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, artinya mukjizat Rasulullah di hadis ini adalah beliau tahu siapa yang menyihir, alat-alat sihirnya Rasulullah diberitahu. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Al-haditsu salasuna Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qasman atahu dzul khuwaisirati wa huwa rajulun min bani Tamimin. Faqala ya Rasulullah i'adil. Hadis yang 30 adalah dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abi Sa'id, ketika kami ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah sedang membagi pembagian warimah atau rampasan perangnya. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu adalah laki-laki dari suku Bani Tamim. Ternyata kata Dzul Khuwaisirah, dia bilang begini, "Hai Rasulullah, Anda harus adil. Harus adil di dalam pembagian rampasan perang itu." Qala wa yahak faman ya'dilu idza lam a'dil. Qad khibtu wa khasirtu illa lam akun a'dil. Lalu Rasulullah menjawab, celaka kamu. Siapa lagi yang mau berbuat adil apabila saya sendiri tidak adil? Saya gagal dan saya merugi apabila saya tidak berbuat adil. Faqala Umar i'dzan li adrib unuqahu. Kalau dijawab adrib ya. Kalau jadi hal adribu unuqahu. Kemudian Sayyidina Umar mendengar omongan pedas itu berkata, izinkan kami ya Rasulullah, kami tebas ke leher si Dzul Khuwaisirah itu. Faqala da'hu fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu ataraqiyahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu minar ramiyati. Kemudian kata Rasulullah, biarkan Dzul Khuwaisirah ngoceh mulutnya seperti itu, biarkan Umar, sebab dia itu banyak pendukungnya, banyak anggotanya, banyak gengnya, anggotanya. Salah satu dari kalian akan merasa tidak ada apa-apanya sholatnya itu dibanding sholat mereka, pendukung Dzul Khuwaisirah itu. Jadi artinya melihat sholatnya biasa seperti super khusyuk sekali. Puasanya juga begitu. Puasa diantara kalian dibanding puasanya kelompok Dzul Khuwaisirah itu puasa acak-acakan jauh dibanding puasanya mereka yang sangat sering berpuasa. Mereka juga membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Artinya Quran hanya di mulut mereka. Mereka tidak meresapi, tidak merenungkan, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Mereka kelompok Dzul Khuwaisirah itu akan keluar dari Islam, dari agama itu, maksud dari Islam, sebagaimana anak panah keluar dari binatang buruan. Ramiyah itu binatang buruan yang dan balang yang yunzaru ila naslihi ila rasafihi ila nadiyihi wa huwa qidhuhu ila qudadihi fala yujadu syai'un qad sabaqal farasa waddama. Di sini ad-damu ya, ada wawunya waddama. Mereka bagaikan anak panah keluar dari perut binatang buruan. Kemudian dilihat pada ujung panahnya itu, kemudian dilihat pada tali di panah itu yang dibuat memperkokoh
memperkokoh besi tajamnya itu. Kemudian ila nadhihi, kemudian dilihat pada nadhihi, ya dilihat apanya itu, dilihat ila nadhihi, yaitu wadah tombak itu. Wa ila aqidhihi, dilihat juga aqidhihi, apa itu bulu-bulu yang ada di anak panah itu dilihat. Ternyata fal juzau syai'un, tidak ada di anak panah itu, tidak ada membekas darah binatang yang tertancap panah itu, tidak ada darah, tidak ada apa-apa. Artinya apa? Kelompok-kelompok Dzul Khuwaisirah itu hanya di luaran saja, seperti orang-orang fundamentalis, seperti orang-orang khusyuk, seperti orang-orang muslim yang super, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Qad sabaqal farsa waddama ya. Anak panah itu telah mendahului kotoran binatang yang dipanah itu dan darahnya. Lebih dulu anak panah keluar daripada darah keluar dari binatang yang dilempar, yang ditembak itu. Ayatuhum rajulun aswadu hidza adudaihi misli sadil mar'ati. Tanda-tanda mereka adalah seorang laki-laki hitam yang salah satu bahunya, salah satu lengannya itu seperti putingnya seorang perempuan. Au mithlul bid'ati tudardiru, atau seperti sepotong puting yang bergerak-gerak. Oh yakhrujuna,